Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Karimah. Eh, Mohon maaf untuk materi ini kita sampaikan secara asinkronus ya, melalui link ini saja. Eh, karena memang satu dan lain hal, kayaknya memang kita harus eh, punya banyak variasi gitu ya dalam memberikan materi, sehingga materi tetap tersampaikan. Dan Anda pun sebenarnya kalau menggunakan tayangan seperti ini bisa diakses kapanpun dan bisa pelajari setiap waktu, dan juga Anda bisa lebih apa namanya itu ya, lebih leluasa gitu ya. Nah, untuk materi minggu ini bahasannya adalah terkait dengan pengelolaan vaksin di Fasiankes. Jadi kalau materi yang sebelumnya itu adalah pengelolaan sediaan farmasi berupa obat gitu ya. Eh, di mana pengelolaan itu meliputi adanya proses perencanaan melalui Pareto, pengadaan dan sebagainya. Nah, untuk vaksin sendiri ini masuk ke dalam kategorinya adalah cold chain product. Jadi CCP gitu ya kalau disingkatnya mah. Jadi cold chain product ini adalah produk-produk yang memang harus dikondisikan dalam kondisi suhu yang tertentu. Suhunya jelas rendah. Nah, namun cold chain ini ada yang memang suhunya itu adalah suhu beku, ada suhunya adalah suhu yang tidak beku. Nah, kita akan bahas ini. Oke, eh untuk cold chain product ini memang eh, pastinya merupakan produk-produk yang sensitif terhadap panas. Artinya, kalau dia disimpan dalam kondisi panas, bisa jadi produknya rusak. Contoh misalkan ya, suppositoria. Suppositoria itu kan bahan basisnya itu adalah oleum kakao atau lemak coklat lah ya. Nah, lemak coklat ini, karakteristik lemak itu kan kalau pada kondisi yang agak hangat, bukan panas ya, hangat, maka dia akan meleleh. Dampaknya apa kalau meleleh? Maka sedianya rusak. Gitu. Begitu pula dengan vaksin. Vaksin ini adalah produk biologi. Produk biologi ini eh, jelas isinya adalah produk-produk yang memang dia sensitif terhadap pemanasan. Jadi suhunya tinggi sedikit gitu ya, maka dia akan sensitif. Nah, sehingga memang perlu diatur sedemikian rupa supaya vaksin ini aman digunakan, tidak rusak pada saat penyimpanan, begitu ya. Oke, ruang lingkup dari pengelolaan vaksin ini meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian. Nah, untuk perencanaan sendiri biasanya adanya di level pemerintah ataupun puskesmas gitu ya, di mana perencanaannya mungkin agak sedikit berbeda dibandingkan dengan perencanaan obat. Nah, kalau di vaksin ini kan eh, vaksin ini biasanya kemasannya itu dalam bentuk vial dan pemberiannya itu adalah dalam bentuk unit dose. Jadi pengadaannya itu kita hitungnya itu dalam bentuk unit dose. Bisa jadi satu vial itu bisa ada 10 unit dose. Nah, sehingga memang satu vial untuk 10 orang dan sebagainya gitu ya. Dan berbeda dengan obat, kalau obat itu dipakai tiap hari, kalau vaksin kan tidak tiap hari. Kalau vaksin itu biasanya penggunaannya adalah terprogram. Jadi ada perencanaan ini sekali lagi agak berbeda. Pengadaan, nah pengadaannya juga berbeda, penerimaan berbeda, penyimpanan apalagi, gitu ya. Oke, kita lihat dulu tentang penggolongan vaksin. Jadi vaksin sendiri itu secara umum ada yang memang bersumber dari antigen. Kita kenal immunization essential. Ini yang berasal dari bibit penyakit yang dilemahkan atau live attenuated ya. Contoh-contohnya bisa kita lihat di sini, dan juga ada bibit penyakit yang dimatikan. Kalau tadi dilemahkan berarti dia tidak mati itu ya, masih hidup. Nah, ada juga yang dimatikan, inactivated. Kita bisa lihat gitu ya perbedaan keduanya, contoh-contohnya. Dan kemudian berdasarkan suhu, nah sensitivitas suhu, maka ada dua, ada sensitif beku dan ada sensitif panas. Nah ini yang penting menurut saya gitu ya. Eh, jadi vaksin itu ada yang memang dia tidak boleh beku. Arti kata kenanya adalah sensitif beku. Kenapa? Karena pada kondisi beku maka dia akan rusak. Jadi vaksin-vaksin sensitif beku ini dia akan rusak gitu, sehingga tidak boleh beku. Dan ada yang sensitif panas.
Sensitif panas itu artinya apa? Maka dia itu harus beku, justru kebalikan. Jadi harus beku, tidak boleh cair, tidak boleh kena panas. Panasnya berapa sih? 2 derajat aja udah disebut panas gitu. Nah, kalau sensitif beku ini tidak boleh disimpan di suhu beku, tapi juga tidak boleh suhu panas. Jadi maksimumnya adalah 8 derajat. Jadi masih tetap dingin gitu ya. Nah, jadi ada dua jenis ini. Ada sensitif beku, sensitif panas. Ini mau tidak mau harus dihafalkan ya. Sensitif beku vaksinnya apa saja, sensitif panas vaksinnya apa saja. Baik. Nah, untuk perencanaan, jadi vaksin ini kan produk yang memiliki waktu efektif atau batas kadaluarsa yang pendek. Nah, jadi pengadaannya juga agak berbeda dibandingkan obat pada umumnya dan perencanaan pengadaan vaksin ini harus melibatkan pertama jelas jumlah sasaran. Jadi biasanya kalau dari puskesmas itu kita mengadain vaksinasi massal, berapa nanti eh, total orang yang nanti akan divaksinasi. Jadi jumlah sasarannya harus dihitung. Kemudian jumlah pemberian, satu orang itu berapa unit dos. Kemudian target cakupan 100%-nya bagaimana? Indeks pemakaian vaksinnya sampai sisa vaksin yang masih dapat digunakan. Kenapa? Jadi sisa vaksin itu ada yang memang harus dibuang, ada yang memang masih bisa digunakan. Nah, nanti kita akan lihat ya. Baik, ini adalah bagaimana kita menghitung rencana kebutuhan vaksin. Jadi kebutuhan vaksin itu adalah jumlah sasaran, targetnya, ya, kemudian juga dosis yang diberikan untuk setiap orang yang akan divaksinasi, dan dikalikan 100% dibagi dengan IP. IP ini adalah pemakaian rata-rata setiap kemasan vaksin atau jumlah cakupan atau jumlah vaksin yang digunakan dikurangi dengan stok yang masih tersisa. Kenapa stok tersisa ini menjadi pengurang? Karena stok ini harus digunakan juga, harus habis gitu ya. Jadi nggak boleh pada saat kita pengadaan vaksin, kita gunakan yang baru diadakan. Stok yang tersisa tidak digunakan. Nah ini sangat mubazir. Jadi stok yang tersisa ini sebisa mungkin harus digunakan. Kecuali untuk kondisi-kondisi tertentu. Oke. Nah, ini adalah indeks pemakaian vaksin. Jadi IP itu dihitungnya bagaimana gitu ya. Dihitung berdasarkan jumlah cakupan imunisasi yang dicapai secara absolut dan berapa banyak vaksin yang digunakan. Nah, dari catatan stok vaksin setiap bulan diperoleh jumlah ampul atau vial yang digunakan, dan untuk mengetahui berapa rata-rata jumlah dosis diberikan, kita kenal sebagai indeks pemakaian vaksin atau IP. Hitungnya adalah IP sama dengan jumlah suntikan atau cakupan yang dicapai tahun lalu. Jadi dasarnya adalah tahun lalu. Dirasiokan terhadap jumlah vaksin yang terpakai tahun lalu. Jadi jumlah cakupan dibagi dengan jumlah vaksin yang terpakai. Nah, ini adalah kekuatan sediaan ya untuk setiap vaksin. Jadi untuk BCG ada 20 per ampul ya, 20 dosis. Artinya, jadi setiap orang tuh bisa mendapatkan satu dosis, berarti ini untuk 20 orang. Ada juga yang satu dosis per kemasan. Jadi ada yang 5, 10, 20, ini sangat bergantung pada jenis vaksinnya. Oke, karakteristik vaksin. Nah, kita tahu bahwa vaksin ini sekali lagi adalah produk biologi. Artinya dia rentan terhadap perubahan temperatur lingkungan dan oleh karena itu vaksin memerlukan kondisi penyimpanan yang khusus. Ya. Nah, berdasarkan Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi, penyimpanan vaksin sensitif beku atau tidak boleh beku ya, ini adalah pada suhu antara 2 sampai 8 derajat Celcius. Oke, adapun vaksin yang sensitif panas artinya dia harus beku. Nah, maka penyimpanannya adalah dari -15 atau -25 sampai -15. Jadi di bawah nol ya. Baik, nah ini suhu penyimpanannya ya. Jadi untuk BCG itu ya plus 2 derajat sampai 8 derajat atau minus. Nah ini eh, sumbernya WHO itu ya. Tapi Anda harus perhatikan di sini ada vaksin-vaksin yang sensitif beku, ada yang vaksin yang sensitif panas. Nah, contoh polio. Polio itu kan ada dua ya, ada OPP, ada IPP. Nah, polio itu ada dua. Coba kita lihat ya, ke belakang dulu. Nih, jadi polio itu ada IPV dan ada OPV. IPV itu adalah sensitif beku, ya. Sedangkan OPV itu adalah sensitif
panas. Jadi kalau OVV ini adalah oral poliovaksin, isinya berupa bibit penyakit atau virus yang dilemahkan, sedangkan IPV ini adalah vaksin yang inaktif, ya. Jadi inaktif, jadi dimatikan, jadi berbeda. Nah, makanya di sini keterangannya itu ada yang 2 derajat atau 15 minus 15 sampai 25. Jadi jelas kalau yang ini antara OPP dan IPP ya. Nah, ini adalah fasilitas penyimpanan vaksin. Jadi alat penyimpanan vaksin itu ada cold room, ada freeze room, ada vaksin refrigerator, dan ada juga freezer. Dan ada alat transportasi. Jadi alat transportasi itu untuk apa? Pada saat kita melakukan vaksinasi, maka kita akan melakukan proses transportasi vaksin. Nah, proses transportasi itu harus menggunakan alat yang memang bisa melindungi vaksin. Kita kenal di sini ada cool box, vaksin carrier, cool pack, dan cold pack, gitu ya. Dan juga harus dipantau suhunya, kemudian juga kelembapannya, gitu ya. Nah, sehingga memang nanti eh, terpantau terkait keamanannya. Baik, ini adalah proses penyimpanan vaksin di kulkas. Jadi ada penyimpanannya itu adalah di yang paling dekat dengan freezer gitu ya. Nah, ada yang jauh dengan freezer. Jadi di atas itu ada cold pack. Jadi kita simpan cold pack beku dan di bawah ada cool pack. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini bagaimana eh, strategi gitu ya penyimpanan vaksin itu sendiri. Baik, ini adalah terkait dengan tenggat waktu penyimpanan vaksin di setiap tingkatan. Artinya apa? Vaksin itu kan nanti yang memberikan adalah pemerintah pusat. Dari pemerintah pusat ke provinsi, provinsi ke kabupaten, kabupaten ke puskesmas, kemudian dari puskesmas nanti ada yang disalurkan ke bidan, ada yang nanti digunakan untuk di posyandu dan sebagainya. Setiap apa namanya tuh instansi itu memiliki batas waktu penyimpanan. Jadi nggak boleh disimpan lama-lama. Jadi kita misalkan provinsi maksimum 2 bulan plus 1 bulan itu harus diserahkan ke kabupaten gitu ya. Jadi Anda bisa lihat di sini dan setiap vaksin ini berbeda-beda suhu penyimpanannya. Oke, ini adalah permasalahan vaksin. Jadi vaksin itu secara visual memang sulit untuk diketahui apakah rusak atau enggak. Gitu ya. Baik, jadi terkait permasalahan vaksin ini, tadi ya secara visual vaksin ini tidak kelihatan nih rusak atau enggak. Nah, biasanya ada vaksin-vaksin yang tadi sensitif panas, dia ternyata terpapar oleh panas. Ada vaksin yang sensitif beku, ternyata dia membeku itu. Nah, ini kan nggak kelihatan tuh rusaknya kayak gimana. Makanya nanti permasalahan-permasalahan ini harus diselesaikan. Permasalahan lain gitu ya, adanya juga vaksin-vaksin yang eh, terbuang gitu ya, terbuang karena apa? Karena vaksin ini sudah digunakan dan vaksin yang terbuang ini kan eh, luar biasa bisa sama aja dengan kita buang uang. Nah, jadi ini menjadi masalah gitu ya. Nah, kita kenal bahwa pada lokasi pemberian vaksin atau lokasi vaksinasi itu kita lihat kita bagi dua. Jadi ada lokasi yang statis dan dinamis. Nah, untuk proses vaksinasi yang dinamis, dinamis itu berarti tempatnya tidak menetap gitu ya, bisa di sekolah, bisa di posyandu dan sebagainya, maka sisa vaksinnya yang terpakai itu tidak bisa digunakan lagi nantinya. Jadi sisa vaksin yang sudah terpakai nih udah dibuka nih kemasannya, maka dia meskipun sisanya masih banyak harus dibuang gitu. Berbeda dengan yang statis masih bisa digunakan. Makanya memang betapa pentingnya persiapan menuju proses vaksinasi supaya tidak banyak kerugian yang akan diraih gitu ya. Nah, oke, ini adalah parameter terkait dengan menetapkan kualitas vaksin. Jadi ada parameter yang bisa kita lihat apakah vaksin ini masih dalam kondisi yang baik atau enggak. Untuk vaksin yang sensitif beku, maka harus dilakukan pengujian. Pengujiannya apa? Kita kenal namanya adalah uji kocok. Jadi vaksin ini nanti dikocok dibandingkan dengan apa namanya itu
pembanding atau standar atau vaksin yang masih bagus gitu ya. Nah, atau bukan vaksin yang masih bagus ya. Vaksin eh ya kita kan sebagai vaksin pembanding lah ya. Nah, maka nanti dari hasil uji kocok itu apakah nanti vaksinnya itu dia dikatakan rusak atau tidak. Nah, seperti apa hasilnya nanti kita akan lihat. Ada vaksin yang sensitif panas, maka di sini untuk bisa mengetahui vaksin itu sudah rusak atau enggak, kita bisa melihat dari namanya vaksin vial monitor atau VPM. Oke, ini adalah vaksin vial monitor. Jadi bentuknya bulat seperti ini, kemudian juga latarnya berwarna biru ya, biru ungu lah ya. Kemudian ada kotak di tengahnya. Nah, kotaknya ini akan berubah warnanya seiring dengan terjadinya proses kerusakan vaksin. Nah, sebenarnya perubahan warna ini bukan disebabkan karena vaksin yang rusak sebenarnya, tapi perubahan warna ini disebabkan karena adanya paparan panas. Jadi biasanya ini adalah vaksin-vaksin yang untuk sensitif panas. Jadi vaksin yang sensitif panas, ketika ternyata dia terpapar panas, gitu ya, maka apa yang terjadi? Maka si file monitor ini akan muncul berubah warnanya. Nah, ketika berubah warnanya, maka vaksin itu sudah tidak boleh digunakan lagi. Misalkan begitu. Nah, ini adalah kategori vaksin file monitor. Ada kategori A, B, C, dan D. Seperti ini, gitu ya kondisinya. Yang bisa digunakan adalah hanya A dan B. Sedangkan C dan D sudah tidak boleh digunakan lagi. Jadi harus dibuang. Oke, jadi seperti ini lingkarannya, gitu ya. Dan jadi ini untuk vaksin yang sensitif panas. Ingat gitu ya, perubahan warna ini terjadi karena adanya perubahan panas. Jadi yang digunakan adalah yang warnanya masih seperti ini. Atau warnanya udah berubah, tapi masih kelihatan warna putihnya. Ini masih boleh digunakan. Kita masuk kategori B. Oke, ya. Nah, untuk vaksin yang sensitif beku, nah ini kan vaksinnya kita tidak tahu apakah pernah mengalami baku atau enggak. Maka kita harus uji namanya adalah shake test atau uji kocok. Jadi vaksin ini di shake, dikocok gitu ya. Kemudian dibandingkan dengan pembanding. Nah, kemudian nanti dilihat apakah dia beku atau enggak. Nah, eh, biarkan gitu ya contoh dibuka dan vaksin tersangka beku ini sampai mencair seluruhnya, jangan dipanaskan. Pegang file contoh, jadi vaksinnya itu dibekukan. Ya. Kemudian nanti vaksin tersebut kemudian dikocok selama 10 sampai 15 detik. Amati yang bukan dan vaksin tersangka beku bersebelahan dengan pembanding umumnya 5 sampai 30 menit. Nah, apabila vaksin tersangka beku, jadi vaksin tersangka beku ini berarti vaksin yang sedang diuji, lebih lambat ya proses pengendapannya dari vaksin yang dibekukan dari apa namanya itu vaksin pembanding, maka vaksin itu masih bagus. Tapi kalau seandainya vaksinnya sama kecepatannya atau laju pengendapannya itu lebih cepat dari vaksin pembanding, maka jangan digunakan. Itu artinya sudah rusak, gitu ya. Ini adalah hasil uji shake test. Nah, ini gambarannya gitu ya. Dan kemudian ini adalah status vaksin pasca pemakaian atau dibuka. Jadi vaksin yang telah digunakan untuk tempat pelayanan statis, jadi pelayanan statis itu adalah pelayanan-pelayanan yang lokasinya tetap. Apakah puskesmas, rumah sakit, kemudian mungkin dokter lah gitu ya. Maka vaksin tersebut ketika masih ada sisa masih dapat digunakan. Gitu ya. Jadi kalau yang dapat digunakan maka disimpanlah sesuai dengan kondisi vaksin tersebut. Tapi vaksin yang hasil sisa dari pelayanan dinamis, contoh di posyandu, di sekolah, artinya kan lokasinya nggak tetap tuh. Artinya dia pernah terpapar di luar kondisi yang kita nggak tahu. Maka memang vaksin tersebut meskipun ada sisa masih banyak, itu tidak bisa digunakan dan harus dibuang. Baik, ini adalah masa pemakaian pasca vaksin ini dibuka. Jadi vaksin ini kan tadi udah digunakan nih, berarti udah terbuka nih gitu ya tutupnya. Maka untuk setiap vaksin ini ada masa pemakaiannya atau kita kenal BUD, Beyond Use Date. Jadi Anda bisa paham ini dan bisa mungkin ini memang harus dihafalkan itu ya.
Jadi ada perbedaan antara OPV misalkan dengan IPV, OPV maksimum 2 minggu, kalau IPV maksimum 4 minggu. Atau 4 minggu itu berarti 28 hari, kalau 2 minggu berarti 14 hari. Nah, ini ada contoh soal gitu ya. Tapi untuk contoh soal, silahkan nanti dipelajari di materi yang nanti akan saya share. Baik, saya rasa itu pembahasan kita terkait dengan vaksin. Ya, kita tutup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.